Selamat sore semuanya. Di sini kami dari kelompok 10 akan berbincang bersama Bang Alda. Di sini kami akan berbincang mengenai karya-karya yang Bang Alda buat, bagaimana prosesnya dan sebagainya. Di sini saya Elvira Inta Bruginting bersama rekan saya Nabila Aswari Lubis. Saya Rutina Raja. Kami akan memulai perbincangan kami. Bang, maaf sebelumnya sudah mengganggu waktunya dan terima kasih sudah mau menjadi narasumber kami. Di sini kami memiliki 3 pertanyaan yang mungkin pertanyaan akan menambah wawasan bagi kami sebagai mahasiswa baru gitu. Udah itu udah pasti kan? Pertanyaan pertama, bagaimana Abang memilih dan menerapkan gaya bahasa tertentu dalam karya Abang? Dan bagaimana proses penciptaan atau penerapan gaya bahasa tersebut terhadap karya Abang? Berkaitan dengan gaya bahasa itu, Abang nggak pernah membuat daftar ini harus pakai gaya bahasa ini, harus pakai gaya bahasa ini gitu kan. Jadi nggak ada tuh daftar itu. Ketika Abang nulis tuh nggak pernah Abang buat gitu. Jadi gaya bahasa yang tertuang di dalam tulisan Abang itu ngalir gitu aja. Dan kalau kita patokkan mesti pakai gaya bahasa ini, itu nanti pada akhirnya akan membuat kita sulit dalam nulis. Ini kan kita selalu mikir, ini mana ya gaya bahasa kok belum bisa dimunculkan, mana. Jadi semuanya tuh ngalir aja. Dan bagaimana proses penciptaannya tadi, bagaimana proses pengaliran itu tadi, itu bisa kita dapatkan dari banyaknya tabungan bacaan yang udah kita simpan ini barangnya. Jadi kuncinya itu kita harus banyak baca buku, Nah, jadi ketika kita menulis, tabungan bacaan kan udah banyak nih. Tabungan bacaan, tabungan gaya bahasa, semua kan udah kita simpan nih. Waktu kita mau ngetik tuh secara tidak sadar ya nanti ngirim sendiri tuh. Jadi makanya ketika kita habis baca buku ini, habis kita nulis, pasti mirip tuh. Kok mirip-mirip sini gaya bahasanya. Pasti kalian pernah juga, misalnya kan baru baca puisi Ad Mansur, habis itu kalian nulis puisi, pasti ada gaya-gaya kayak gitu. Nah itu dia tadi. Karena udah terserap tuh di dalam otak kita, jadi ketika kita keluarkan itu juga tuh, nggak jauh-jauh dari situ. Makanya tidak disarankan untuk membaca satu penulis saja. Bacalah sebanyak-banyaknya. Ketika kita baca sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya penulis, sebanyak-banyaknya gaya bahasa, sebanyak-banyaknya tema, nanti ketika kita mau menulis, mereka tuh beradu tuh di situ, mengolah dia kan. Jadi waktu turunannya kita tulis tuh, itulah kekhasan kita. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya karya-karya yang udah Abang ciptakan itu gaya bahasanya berasal dari buku-buku yang udah Abang baca selama pembuatan tulisan. Sedikit banyak pasti bahan bacaan itu berpengaruh dari apa yang Abang tulis. Nah, hal lainnya itu yang berpengaruh adalah lingkungan tempat kita tinggal, profesi kita, terus latar belakang kesukuan kita, itu pasti banyak juga pengaruhnya. Jadi bukan murni ketika kita baca ini akan seperti ini, enggak. Itu salah satu faktor yang mengaruhi. Ada banyak faktor lain yang Abang sebutkan tadi. Lalu yang kedua Bang, ada gak yang melatar belakangi terciptanya karya-karya Abang? Alasannya? Nah, jadi sastra itu kan sifatnya mimesis, dia tiruan dari peristiwa nyata. Jadi setiap tulisan yang Abang hasilkan itu berangkat dari peristiwa nyata. Bagaimana kita mengolahnya, itulah yang dibutuhkan, namanya imajinasi dan kreativitas. Apa bedanya kalau misalnya berita dengan cerpen yang kita tulis itu? Berita itu kan berdasarkan peristiwa nyata juga, fakta. Nah, bagaimana supaya bisa beda gitu?
Disitulah ada imajinasi, ada kreativitas, ada pengolahan, ada gaya tutur. Kalau kalau berita itu kan dia kaku tuh aturannya. 5W 1H harus berurutan, itu harus munculnya secara lugas gitu kan. Nah, kalau di cerpen atau novel di prosa itu, di karya sastra itu 5W 1H itu tetap dipakai, tapi dia melebur. Nggak ada tuh di dalam cerpen tuh, jarang sekali dan kayaknya nggak ada tuh. Pada hari Senin terjadilah begini nih, itu berita tuh namanya. Nah, kalau kita telusuri di dalam cerpen, di dalam novel itu pasti ada juga apa yang terjadi. Itu kan 1W, kapan peristiwanya. Ya, 5W 1H itu tetap ada di dalam. Dan satu lagi ditambahkan imajinasi. Itulah yang membedakan cerpen dan berita. Cara pengolahan, cara bertuturnya. Jadi kan Bang, kalau misalnya di buku itu memang harus ada 5W 1H, tapi nggak harus berurut kayak di berita gitu ya. Ya itu sebagai acuan aja. Itu 5W 1H itu kan sebagai acuan. Buat berita acuannya itu. Buat cerpen acuannya bisa itu juga. Tapi nggak bisa kita tuliskan secara gamblang tuh. Apa yang terjadi adalah ini. Kalau berita kan udah jelas. Kalau terjadi pembunuhan di sini, alamat di sini, korbannya ini kan, jumlahnya gini, kan jelas tuh kalau berita. Nah kalau di cerpen 5W 1H itu bisa menjadi acuan dalam kita menulis, tapi jangan nampakkan dia, leburkan dia, nggak bisa kita tuliskan dia secara gamblang. Sekarang, oke Bang, yang terakhir, apakah ada perkembangan gaya bahasa terhadap karya-karya Abang dari penulisan karya pertama hingga sekarang? Nah, seperti tadi yang Abang sampaikan kan, gaya bahasa itu salah satunya itu dipengaruhi oleh bahan bacaan. Nah, seiring bertambahnya bahan bacaan, pasti gaya bahasa kita juga berubah. Nah, terus dari pergaulan kita pun, kita seringnya berkomunikasi dengan siapa, kita seringnya bergaul dengan siapa, itu nanti kan bisa mempengaruhi juga gaya bahasa kita. Gaya bahasa si penulis itu bisa meningkat. Nah, peningkatan itu kan pasti nanti akan nampak juga tuh sedikit banyak di dalam karyanya. Apalagi penulis udah melalui proses pemahaman yang lebih lanjut gitu ya. Misal di menulis cerpen awal itu nggak tahu kita teori ini, nah nggak tahu kita bahwasanya ada sosiologi sosialnya, ada kaitan keadaan sekitar dengan dialog, dengan gaya bahasa yang dipakai, dengan diksi gitu kan. Nah kemudian ketika menulis cerpen yang kedua, kita udah memahami itu, pasti ada perbedaan. Jadi seiring berjalannya waktu itu pasti ada perkembangan gaya bahasa itu tadi. Itulah dia kalau penulis yang emang mau belajar, emang mau konsen di situ, emang dia berniat untuk meningkatkan kualitas tulisannya, pasti ada perubahan. Jadi sesuai dari bacaan dan keadaan. Bisa dibilang seperti itu. Baik, sekian dulu Bang perbincangan kita. Terima kasih atas waktunya dan semoga karya-karya Bang berikutnya menjadi apa weh? Menjadi Lebih banyak. menjadi lebih baik lah dengan bahasa-bahasa yang udah Bang selama ini ya Bang kumpulkan itu loh pokoknya. Terima kasih Bang untuk waktunya dan mungkin sekian dulu perbincangan kita. Semoga berikutnya kita masih bisa berjumpa dan berbincang kembali. Sip. Terima kasih.